Renungan hati. Menerawang aku di bawah remang, melukis aku di atas awan, merekah aku dalam senyum harapan, merangkai aku bunga-bunga angan, merekah aku dalam senyum harapan. Harapan, ya, harapan. Harapanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dini hari, apa kabar sahabat semua? Semoga kalian semua selalu mendapat perlindungannya dalam tidurmu, dan esok pagi kembali menyambut sang matahari, hasil karya sang pencipta, sang maha sempurna, dan kembali berjumpa dengan orang-orang terkasih. Dan semoga esok pagi sepanjang hari apa yang kita kerjakan berkenan olehnya sang maha sempurna. Oke. Amin. Di tengah malam pada kesempatan kali ini ya, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Ya. Judul ini ya Gondes ambil dari seseorang ya. Dan untuk yang request judul-judul lain nanti satu persatu ya, kita berurutan. Oke, di sini ada 4 file, masing-masing ada 1010, satu digit ya, angka 5, 7 dan 14. Silakan kalian dipilih ya. Gunakan intuisi hati kalian, fokus, pandangan, pikiran, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa. Ya, ini general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian di sini ya. Gondes menarik energi secara general dari manapun, dari segala penjuru dan dari segala macam bentuk energi. Ya, oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada 1010 ya, 2 digit angka kembar. Ya, edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada 1010. Di sini dimaknai ya, banyak perubahan dalam hidup. Banyak kemungkinan yang mungkin membuat perasaan cemburu kamu memerah. Sebaiknya kamu menyiapkan strategi yang tepat. Ya, oke. Sekarang kita akan tebar kartunya. Edisi tengah malam. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Ada perjalanan baru. Ya. Gondes tidak akan jelaskan sedetail apapun itu, tetapi di sini akan menyangkut tentang apa yang kita bicarakan saja. Ada perjalanan baru atau hidup baru. Ada seorang anak kecil dan ada rencana dan ada perjalanan atau isolasi atau penenangan diri. Dan di sini juga ada yang dinamakan berkelimpahan. Ya. Kalau kalian bersuatu keluarga ya suatu keluarga yang berkelimpahan. Hubungan ini akan menjadi lebih baik ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Dia ingin sekali melangkah bersama kamu menuju ke hidup yang baru. Yang mempunyai baby dan punya rencana tentang suatu perjalanan hidup untuk mencapai suatu kebahagiaan, suatu kelimpahan. Bagaimana perasaan dia? Berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ini menjadi suatu perjalanan baru, suatu perjalanan hidup baru, tentunya bersama kamu dan mempunyai baby ya. Ada harapan-harapan yang besar di sini dan dia ingin sekali mewujudkan, punya rencana untuk mewujudkan perjalanan hidup itu sebagai bentuk kebahagiaan di sini. Diwujudkan suatu kebahagiaan. Dia ingin mempunyai rencana, bukan ingin punya rencana seperti itu, yaitu berjalan bersama kamu meraih kehidupan. Jadi di sini dimohon ya, ada di antara kalian mungkin yang memang childish ya, hubungan kalian itu seperti anak kecil gitu ya. Marah, cemburu, sebentar-sebentar jadi masalah.
ya. Sehingga kalian harus bertanya bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu, karena mungkin kalian mengalami suatu kegalauan. Kalian sering bertengkar, kalian sering berantem, kalian tapi nyambung kembali, tapi kalian tidak bisa saling terpisahkan. Iya, memang. Sebetulnya di dasar hati yang paling kecil di dia sendiri itu pada perasaan yang sangat berharap kepadamu. Di suatu saat ingin membangun rumah tangga bersama kamu, ingin melakukan suatu perjalanan hidup baru bersama kamu, ya. Dan mempunyai baby tentunya kalau memang masih memungkinkan, dan di sini juga ada rencana hidup itu ingin dia bikin bersama kamu tuh bahagia, sebahagia-bahagianya, di mana di sini ada sepasang suami, ada anak kecil, ada kesetiaan di sini. Ini kan anjing diartikan sebagai suatu kesetiaan dan didampingi oleh seorang tua atau seorang yang lebih sepuh gitu ya, dan berkelimpahan materi yang diinginkan seperti itu. Ya, untuk file nomor 1 diaminin. Amin. Semoga ini disemogakan ya. Oke, file nomor 1 ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apa yang harus kamu perbaiki? Antisipasi. Apa yang harus kamu lebih perbaiki kembali. Itu sebentuk bentuk antisipasi agar hubungan ini tetap terjalin. Ya, itu sebagai antisipasi kamu harus memperbaiki. Mungkin kalau kamu posesif atau kamu cemburuan atau kamu pemarah, rubahlah agar hubungan ini menjadi lebih harmonis, lebih baik, dan sehingga mencapai suatu tujuan. Kalau kalian ini sebagai motivasi, inilah motivasi kamu untuk menjadi pendamping yang bagus buat dia ya. Dan untuk pembelajaran ya, jadikanlah semua kejadian-kejadian kemarin, misalkan kalian bertengkar, kalian suka curiga-curigaan atau apapun itu, jadikan pembelajaran, jangan sampai terulang kembali. Ya, oke. Ambil saran yang positif, buang saran yang negatif ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, yang belum komen silahkan komen, ditunggu ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Mari kita bangun silaturahmi agar hidup di dunia ini menjadi lebih damai. Oke, bye. God bless you. Masih di edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu di file yang kedua. Ya, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, channel yang syarat dengan saran dan solusi. Di sini ada angka 5. Ya. Angka 5. Apa nih maknanya? Maknanya ya. Angka 5 sifatnya Mars ya. Berani, libido tinggi, pantang menyerah. Karakter angka 5 sendiri melambangkan Merkuri. Mereka yang lahir di bawah angka ini memiliki sifat Merkuri dalam kepribadiannya. Riang, sensual, sukacita, impulsif, ya, atau sudut pandang yang tak lazim, atau berpikir cepat dan emosional. Mereka dengan angka 5 ini ya, bernuansa penuh dengan ketegangan. Kemungkinan punya kesulitan dengan emosi sendiri ya, kesulitan dengan emosinya sendiri. Mereka pandai mencari uang, terutama melalui tindakan spekulasi, dan mudah bangkit dari kegagalan. Mudah berteman dengan siapa saja, tetapi yang menjadi sahabat kemungkinan adalah mereka yang dia inginkan saja ya. Adalah seseorang yang dari mereka yang di bawah angka 5. Kalau sama-sama angka 5 akan terjadi mungkin banyak konflik ya, banyak perdebatan gitu ya. Dan hari yang terbaik adalah hari keberuntungannya ya, adalah hari Rabu ya. Oke. Sekarang kita akan ulik, kita tebak kartunya, kita lihat EDTM, edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Ada Next of Pentacle, suatu kebahagiaan yang dibawanya. Ada pertengkaran juga di sini, ya. Ada pilihan. Dan ada penegasan, dan ada keluarga yang bahagia. Kalau kalian sudah berkeluarga, pertengkaran adalah hal yang biasa. Ya, tetap kamu sebagai pilihan dia. Ya, jadi hati-hati agar tidak terjadi pertengkaran. Pertengkaran kecil atau pertengkaran besar dalam suatu keluarga itu memang ya lazim dan memang biasa terjadi, karena itu bisa dijadikan sebagai bumbu daripada hubungan
suami istri. Tetapi kalau pertengkaran semakin hebat hanya karena sesuatu pilihan lain gitu, misalkan kayak ini ya. Bisa diartikan juga ada sebagian besar yang udah berkeluarga tapi punya pilihan lain atau orang lain gitu ya, maka terjadi pertengkaran ini sudah tidak lazim lagi. Sebaiknya kalian berikan ketegasan ya, ketegasan hubungan ini mau dibawa kemana ya. Kalian udah berkomitmen di atas altar atau di atas nama Tuhan. Kalau sampai terjadi pilihan-pilihan lain, coba kalian cari alasannya kenapa ya ini terjadi pertengkaran. Ada, tapi pertengkaran ada juga sebagai bumbu. Kalau memang pertengkaran kecil dan dia memilih kamu, ini ada 4 versi di sini ya untuk yang lagi single ya. Kalian sudah ingin menuju ke suatu rumah tangga, tetapi kenapa ada pilihan lain ya, terjadilah pertengkaran ya. Sekarang EDTM, bagaimana perasaan dia sesungguhnya? Pertengkaran ini hanya untuk bumbu saja. Sejatinya dia itu sangat sayang sama kamu, yaitu penegasan untuk berkeluarga ya. Dia lebih berhati-hati, apalagi dalam menuju pertengkaran. Dia akan lebih banyak diam, dia ini lebih banyak mengalah. Nah, di sini dia penuh hati-hati dan dia tahu karakter kamu. Atau kamu ini ya, vice versa, bisa kamu yang mempunyai pilihan lain. Jangan ya. Kalau kalian ada di posisi ini, kalian adalah keluarga yang bahagia, tetapi kalau ada pilihan lain, berikan ketegasan pada dia ya. Ini pesan dari kartu ini ya. Berikan suatu ketegasan bagaimana hubungan ini mau dibawa. Perasaan dia sesungguhnya bahagia bersama kamu. Dan dia sangat mengerti. Dan pertengkaran ini tidak membuat dia untuk mundur dari kamu, karena memang kamu adalah bagian dari hati dia. Dan kalaupun yang single yang ingin berkeluarga dengan kamu, tidak menjadikan hubungan atau pertengkaran ini menjadi masalah. Tetap kamu yang dipilih. Ini kenapa? Ini banyak pilihan, tetapi ada satu yang dia di sini ditandai merah ya. Dia tetap akan memilih kamu ya. Ya, seperti itu. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya? Ya, tetap walaupun kalian sering berantem, tapi tetap dia bahagia bersama kamu karena dia mengerti karakter kamu gitu. Perasaan tetap sayang, tetap bahagia, tetap berkeinginan berkeluarga dengan kamu, dan dia akan hati-hati karena kamu sudah tersulut emosi ya. Oke. File 2 ya, EDTM, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Dia tetap akan melangkah depan menuju ke kamu sebagai bagian dari hidupnya nanti untuk mencapai suatu kebahagiaan nanti, yaitu sebentuk keluarga atau rumah tangga. Ini untuk yang single ataupun yang single parent ketemu single parent. Tapi untuk yang udah berkeluarga, tetap fokus. Dia tetap memilih kamu dan dia tetap akan menegaskan bahwa kamu adalah kebahagiaannya ya. Oke. File 2. Nah, kalau kurang detail silakan bertanya ke Kondes. Ngambang Des, enggak ngambang, tolong ditontonnya jangan cuma sekali. Ini Kondes sudah jelaskan sedetail-detailnya. Dia tetap akan menerima dalam keadaan apapun, walaupun kamu marah, kamu pencemburu, dia akan tetap sayang sama kamu karena kamu pilihannya ya. Oke ya. God bless you, bye. Masih bersama di edisi tengah malam bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Oke, di sini ada angka 7 ya. Number 7 number. Oke ya, Kondes pakai bahasa Inggris. Lucu aja. Ada angka 7. Ya, angka 7 sifatnya Jupiter ya. Diartikan ya, dimaknai ya. Ya, dia suka berpetualang dan rasa ingin tahunya tinggi. Kepo gitu loh. Karakter angka 7 melambangkan Neptunus ya, yang berkaitan dengan air. Mereka dengan angka 7 gemar melakukan perjalanan, suka lautan juga. Makanya biru ya, latar belakangnya romantis orangnya. Senin adalah hari keberuntungannya. Angka 7 dianggap mempunyai makna nujum atau mistis. Dan mereka yang dilahirkan di bawah pengaruh ini seringkali mempunyai pandangan filsafar atau spiritual yang kuat. Mereka biasanya tidak tertarik pada materi. Intuisi mereka tinggi ya, termasuk tinggi karena dia lebih ke spiritual.
bahkan memiliki indera keenam. Hati-hati, si angka 7 biasanya mempunyai pengaruh misterius terhadap orang, tetapi masih ada walaupun ya angka 7 ini bisa mempunyai pengaruh misterius terhadap orang lain, ya, tetapi masih ada rasa sayang, penyayang. Memang kadang-kadang kayak kesetrum gitu ya, kesetrum kalau kalian berhubungan dengan angka 7. Yang lahir di angka 7 atau di angka 7 lainnya, ya. Pertama ini watak seseorang ya. Watak seseorang yang lahir di tanggal 7 atau dia di anak ke-7, ya. Oke, sekarang kita akan ulik atau kita tebar kartunya. Edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Ada kehancuran hubungan di sini. Ya, kenapa? Hampir ya, bukan belum hancur. Hampir hancur. Cinta yang sangat besar, cinta yang diwarnain oleh simbol malaikat ini ya, membuat suatu kekuatan dalam hubungan, tapi dia masih bimbang. Dia ingin melakukan suatu the hangmans untuk mencari jati dirinya dulu, untuk mengerti. Kalau ditanya perasaan cinta ke kamu sangat besar sekali, tapi dia masih dalam keadaan bimbang. Dia ingin menekankan pada dirinya sendiri sebetulnya perasaan dia ke kamu ini benar apa tidak. Dia sendiri belum mendapatkan jati dirinya tentang dirinya ini bagaimana tentang ke kamu, atau perasaan dia ke kamu, atau dia sendiri belum mendapatkan siapa sih dia ini, gitu loh. Ya. Hubungan ini hampir hancur, tetapi masih bisa diperbaiki. Ya, masih bisa diperbaiki. Di sini digambarkan seorang pria dewasa, wanita dewasa. Ini emosi yang meluap-luap membuat si dia bimbang. Mungkin kalian bertengkar banget ya, bertengkar jedar sampai lepas kontrol. Di sini alam pun ikut bicara jedar-jedor. Ya, di sini diartikan. Tetapi sampai apapun ya berantakan total, tapi ini gedung masih tegak berdiri walaupun banyak api, walaupun banyak tersambar petir, tapi dia tidak runtuh ya, cuman atasnya aja agak runtuh sedikit, tetapi mereka masih menghadap ke depan untuk mencapai suatu perbaikan kalau bisa, dan hubungan ini bisa diperbaiki. Kalau kalian sekarang lagi dalam keadaan diambang kehancuran atau dalam keadaan kalian bimbang tentang dia ke kamu atau ke kamu ke dia atau dia ke kamu, di sini diperbaiki, komunikasilah kalian dengan baik-baik. Di sini ada yang dinamakan cinta besar antara kalian ini tidak bisa terpisahkan. Ini cinta atas nama Tuhan. Di sini ada tangan Tuhan, tangan alam ya, tangan alam. Ya, dan di sini juga ada namanya simbol malaikat, ada burung Garuda adalah burung kedamaian. Ya. Di file 2 bagaimana perasaan dia? Dia juga masih bimbang juga tentang hubungan ini karena kalian masih sering berantem, sering bisa lepas kontrol. Ya, kalian tidak, emosinya tuh sering meledak-ledak. Jadi terjadilah pertengkaran yang nggak bisa dipertahankan, tetapi ya itu emosinya itu nggak bisa dikontrol. Itu alam pun kadang-kadang ikut berbicara, itu kayak sambar petir, bagaimana sih, yang akhirnya hubungan kalian pun agak sedikit retak, tapi masih ada harapan untuk bersatu. Kalau kalian ingin bersatu dan kalian ada di ranah file 2 ini, perbaikilah ya, gunakan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran bahwa sesungguhnya ini cinta loh. Kalian tuh kayak seperti twin flame gitu loh, berantem jedar, nanti baikan lagi. Jangan pernah bicara atau punya masalah atau menyelesaikan masalah lewat medsos, hanya akan menambah emosi dan terjadi salah paham. Saling ketemu saja, tapi kita kan LDR, video call ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang sembunyi-sembunyiin. Di sini kalian harus jadi diri kalian, tampakkan ya, jadilah diri kamu sendiri di sini
Ya, oke. Bagaimana perasaan dia? Cinta, tapi berdasarkan suatu twin flame di sini. Tapi kalian akan dipersatukan sepertinya di sini. Ya. Tergantung kalian, keadaan kalian seperti apa. Kalian maunya bagaimana? Hubungan ini mau kalian kembali bersatu atau kalian memang ingin terpisah? Itu tergantung kalian cara menempatkan kalian. Ya, hubungan ini akan kembali baik. Ini seperti memang seperti itu, kalian berantem nyambung, ya bimbang, berantem. Sekarang waktunya kalian untuk mendapatkan diri kalian sendiri, ya, berbicara dari hati ke hati, dari ya, jadilah diri sendiri. Bicaralah dari hati ke hati, ya, face to face, ya, ketemuan, ya. Sepertinya hubungan ini harus bagaimana sih, gitu, ya. Masih bisa diperbaiki, ya, agar bimbang-bimbang ini hilang. Jadilah dirimu sendiri, jangan pakai topeng. Kalau kamu gak suka ya bilang aja gak suka, tapi dalam kata-kata, dengan kata-kata yang arif dan bijak, gak usah meledak-ledak seperti The Tower ini. Ini emosi yang gak bisa tertahan, gak terkontrol, jadi apapun tuh tercurah di sini ya. Alam jadinya ikut berbicara, jedor, ya, tapi padahal kalian itu saling mencintai. Seperti itu. Bagaimana perasaan dia? Sama seperti perasaan kamu. Dia sayang banget sama kamu. Cuman ini relationship-nya tuh masuk ke twin flame. Kalau dia nggak chat kamu ngerinduin dia. Tapi sebenarnya sama. Kalau kamu nggak chat dia, kamu lagi ngapain gitu dalam hati dia. Itu bertanya seperti itu. Kalau ada perasaan kamu rindu, berarti di sana juga ada perasaan rindu. Kayak ada energi tarik menarik begitu. Oke, file 3 ya. Semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, pembelajaran ya. Antisipasinya adalah ya hati-hati. Sekarang lebih hati-hati karena apa? Emosi yang tidak terkontrol akan membuat satu kehancuran. Motivasinya oke, berarti dia punya rasa yang sama seperti kamu. Ya. Pembelajaran ya, hal-hal yang buruk kamu buang, yang baik-baik kamu ambil, kamu tingkatkan. Ya, tetap berdoa. Jangan pernah bersandar pada manusia. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama dia, berikan yang terbaik dan berdoalah untuk minta yang terbaik dalam hubungan ini. Oke, file 3. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like, ya mohon di like ya. Dan pokoknya mohon di like. Maksa ya, enggak juga sih, tapi kan kalau berkenan dengan kerendahan hati minta di like ya. Dan jangan lupa komen, tekan tombol notifikasinya juga ya. Kalau kalian sayang Kondes dan kalian memang senang dengan channel ini ya, silakan komen, Des videonya begini loh, kurang bagus bla 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 gitu. Sampaikan saja ya. Nanti Kondes akan menjadikan suatu masukan buat Kondes yang terbaik ya. Dan mari kita bangun silaturahmi agar Indonesia ini menjadi lebih kuat ya, persaudaraannya ya. Salah paham sedikit kita saling memaafkan. Jangan salah paham sedikit diperbesar dan nanti jadi masalah besar. Tetap berdoa untuk kebaikan Indonesia, umumnya dan pada diri kita sebagai umat khususnya ya. Oke, akhir kata, God bless you, bye. Masih di channel Kondes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Di sini ada 14. Kita ulik ya. 14. Di sini ya diartikan seseorang yang mengenal kamu ya, menaruh seluruh kepercayaan itu pada kamu sepenuhnya. Ada seseorang itu yang mengenal kamu ya, mungkin pacar kamu, mungkin siapa itu ya. Dia itu seseorang itu mengenal kamu dan dia menaruh seluruh kepercayaan itu kepada kamu. Dan bisa juga dimaknai sebagai ini, kamu harus menguatkan atau mempunyai cinta yang kuat terhadap si dia ya. EDTM, edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Di sini ada kekecewaan cinta. Kenapa? Ada penyelesaian hubungan padahal masih saling cinta, tapi ada magician nanti.
Dan saat ini dia susah tidur, frustasi, gelisah, galau jadi satu. Ada rasa kecewa mungkin, ada sesuatu yang membuat dia kecewa, atau sebaliknya dia membuat kamu kecewa, sehingga hubungan ini selesai. Hubungan ini selesai ya, penyelesaian dalam suatu hubungan. Ya kalau udah suami istri ya putus, cerai, jatuh talak. Dan di sini ada cinta, saling melengkapi. Padahal kalian ini saling melengkapi, saling mencintai, saling memotivasi, saling mengharapkan. Tapi kenapa? Ada kecewa, ada justice. Tenang saja, masih ada the magics. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu besar akan terjadi di hubungan ini. Misalkan kalian putus, kecewa, nanti akan terbayarkan menjadi cinta kembali. Saat ini yang dia rasakan hanyalah perasaan dia sesungguhnya padamu, cinta. Tapi putus sudah menjadi penyelesaiannya. Tapi nanti akan ada magician, suatu kekuatan yang akan menarik dia kembali ke kamu, atau sebaliknya. Saat ini dia rasakan lagi galau, lagi stres, frustasi. Bagaimana sih hubungan kok seperti ini? Itu yang dia pikirkan. Dia benar-benar cinta sama kamu. Seperti hal yang kamu rasakan di sini juga cinta. Ya, kamu cinta kan sama dia? Enggak, Des. Kenapa kamu kepo kalau nggak cinta? Pengen tahu aja, ya. Sedikit pengen tahu 50%. 50%-nya pasti kamu masih ada rasa, ya. Jujur aja. Kalau nggak mau jujur ya nggak apa-apa sih, hak kamu. Ya. Saat ini dia lagi frustasi, lagi merenungi, lagi nggak bisa tidur. Bagaimana sih hubungan ini kok bisa selesai begitu aja? Padahal saling cinta. Ya, kamu kepoin mantan kan? Kalau sudah selesai. Kalau yang lagi salah satu, salah dua masih bisa disambung kok. Nikah ulang aja. Bondes bicara apa sih? Tentang suatu hubungan. Hubungan ini sudah selesai dan dia merasa kecewa kalau hubungan ini selesai. Dia sangat cinta sama kamu. Seperti kamu juga cinta sama dia. Tapi tenang aja ya. Nanti akan terbayarkan. Karena akan nyambung kembali deh. Ada magician. Magician itu kan sesuatu hal yang bisa di magic. Kekuatan alam. Ya. Bukan kekuatan manusia. Kekuatan alam. Bukan rekayasa manusia. Ada sih magician di film-film, di TV-TV itu memang iya. Tapi ini bukan di TV, ini tebaran kartu tarot. Ya, ini simbol dibikin oleh para mereka cendekiawan. Ya. Ya, seorang cendekiawan. Bukan cendekiawan lagi, ini seorang yang sudah sangat amat. Ya, sangat amat. Dia kan mengerti. Ini bukan yang sulap yang di TV-TV itu ya. Bukan yang ngebalik tangan terus barangnya masih nempel, itu bukan. Ini ada 4 unsur di sini, ada simbol malaikat juga di sini. Ini yang membuat kartu ini lebih dari spiritual, lebih dari segala-galanya, tapi tidak melebihi Tuhan ya. Ambil seorang yang sempurna, mengerti tentang spiritual, mengerti tentang apa itu cinta, mengerti. Semua ada di sini. Ini kartu tarot ya, bukan magician itu kan sulap, Des. Bukan. Ini cuman simbol saja magician. Tapi di sini mempunyai makna yang besar. Ya. Setiap tebaran kartu ada magician, itu akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi bisa terjadi karena alam yang turun tangan, alam yang mendukung kita gitu. Jadi perasaan dia sesungguhnya bagaimana? Cinta. Dia tuh cinta sama kamu, makanya dia kecewa hubungan ini bisa selesai. Tapi nanti akan terjalin kembali. Ya pokoknya ikutin aja kekuatan alam. Kekuatan alam di sini, di tengah-tengah antara cinta dan galau, akan terjadi penyatuan. Amin ya. Amin. Semoga ini yang kalian harapkan, kembali bersama. Ya, oke. Jadikan ini motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Kemarin nanti misalkan terjadi penyatuan kembali, yang kemarin jangan diulang-ulang. Kesalahan itu jangan diulang-ulang, itu namanya kebodohan. Mengulang suatu kesalahan itu namanya kebodohan. Ya, tetap berdoa yang terbaik.
agar kita selalu diberikan bimbingan dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam apapun itu. Selalu berdoa, memohon, selalu dibimbing. Siapa yang bisa membimbing? Allah. Allah membimbing, kadang-kadang meminjam tangan manusia atau tangan umatnya, ya. Jadi kamu tetap berdoa, ya. Kalau memang kamu menginginkan suatu magician itu untuk kembali atau magician ini untuk tidak kembali, itu alam yang akan bicara nanti. Kamu hanya bisa menerima saja, menjalani saja, ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pemilik alam semesta. Suaraku habis. Ya, seperti itu. Galau. Ini seperti kamu juga lagi galau di sana. Mungkin enggak, Des. Coba kamu tengok sendiri diri kamu. Kenapa kamu kepoin? Cuma hobi, Des. Oh, oke, siap. Ya, mari kita selalu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah. Jadi kita harus bersyukur dalam segala keadaan, ya. Oke. Optimis selalu. Jangan pernah pesimis. Pesimis itu kan apa? Membuat kita runtuh, hidup runtuh, hati runtuh, semuanya runtuh. Lebih baik kita optimis. Tentang hasil atau tidak nanti kita lihat nanti hasilnya. Jangan putus asa di tengah jalan. Menghancurkan diri sendiri. Ya, oke. Ya, sebagai bangsa Indonesia, mari kita saling mendoakan untuk kebaikan negara ini, untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan terutama kamu berdoalah untuk diri kamu sendiri dulu, baru berdoa untuk orang lain dan untuk negara pada umumnya. Dan bahagiakan diri kamu sendiri, baru kamu membahagiakan orang lain. Kalau kamu sendiri nggak bahagia, bagaimana kamu mau membahagiakan orang lain? Jagalah kesehatan kamu sendiri, baru kamu menjaga orang lain. Bagaimana kamu bisa menjaga orang lain kalau kamu sendiri tidak sehat? Ya, cintailah diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain kalau kamu terhadap diri kamu sendiri tidak cinta? Oke, ya. Tetap di jalur yang benar, tetap dalam kebaikan, karena Allah menyukai sesuatu yang baik. Ya, oke. Ada kebenaran dalam milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dalam milik Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Ya, God bless you. Allah selalu memberkati kalian semua, sahabat aku, dimanapun berada. Ya, semoga kita dipertemukan kembali dalam video-video yang lain. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati kalian semua. Amin.